Beberapa hari ini kualitas udara di Jakarta termasuk dalam kategori yang tidak sehat. Bahkan kemarin Jakarta berada di peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi, menjajah langit biru yang lama tak pernah tampak. Gedung-gedung di kejauhan pun terlihat samar. Hingga pukul 11 Kamis pagi, indeks kualitas udara Jakarta menunjukkan angka 163 alias tidak sehat. Kualitas udara di Jakarta telah memasuki fase kronis dengan berulang kali menempati posisi terburuk di dunia. Tingginya kadar polutan di Jakarta yang melebihi batas standar WHO menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat, seperti munculnya gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, hingga meningkatnya kematian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan polusi udara bukan hanya tentang isu sosial dan lingkungan, tetapi juga menjadi masalah seperti krisis kesehatan publik yang dapat mengancam kehidupan warga kota. Gugatan ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung pada 2021, putusan MA nomor 2560 K /PDT /2023. Namun implementasi putusan ini justru minim dan tidak efektif. Akibatnya, polusi udara tetap memburuk dan mendorong koalisi ibu kota kembali mendesak, bahkan mempertimbangkan untuk membuat gugatan baru. Pada tahun 2019, kelompok warga dan koalisi ibu kota mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dianggap lalai dalam memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan putusan hukum dan realisasi kebijakan pemerintah, sekaligus menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal isu lingkungan. Melihat buruknya kualitas udara yang terus berlanjut dan lemahnya implementasi kebijakan, dibutuhkan langkah nyata berupa kebijakan berbasis sains, transparansi pengawasan, serta akuntabilitas publik. Tanpa komitmen politik yang kuat, krisis polusi udara Jakarta hanya akan menjadi siklus berulang yang merugikan generasi sekarang dan mendatang. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menuju sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Radhi Muhammad Reksa. Selamat moderator pada podcast kali ini. Ini akan dijalankan acara. Podcast ini akan bagian dari kami. Metodologi politik di Universitas Pembangunan Nasional Daerah Jakarta. Tema kita adalah peran koalisi ibu kota dalam mengawal implementasi putusan Mahkamah Agung atas gugatan polusi udara Jakarta. Bapak menjelaskan secara susah Pak. Kira-kira kewajiban substantif apa saja Pak yang harus dipenuhi pemerintah berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2560 tersebut. Sebetulnya pengurangan polusi udara di Jakarta bukan hanya di Jakarta terjadi, tapi kan ada lingkungan yang memang menurut sudah menghadapi ini pertama harus dipahami karena apa memang dalam gugatan itu akhirnya ada provinsi Jawa Barat dan provinsi Jakarta dan pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena memang Jabodetabek itu lumayan penduduknya juga besar dan kemudian juga kompleks, ketika sekolah lebih tinggi. Nah, itulah yang terjadi karena tentang pengurangan polusi udara itu bukan hanya tanggung jawab dari ini menjadi bacaan. Memang tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta yang belum terjadi. Artinya apa? Sampai saat itu artinya secara tapi memang di dalam koalisi tetap kita mendorong beberapa hal yang harus dijalankan. Memang sebenarnya ada di diskoordinasi antara pemerintah daerah dan pelaksanaan pengawasan ini sendiri. Karena memang kalau dibilang siapa yang mengubah polusi udara di Jakarta, titik temunya itu hanya di kebalikannya. Siapa yang mengubah besar hanya kan itu. Sebetulnya dalam titik temu itu adalah bukan siapa yang mengubah, tapi adalah bagaimana tanggung jawab kita
memberikan hak atas lingkungan hidupnya baik. Nah, sebenarnya ini jadi pertanyaan, kenapa negara itu terlibat dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang sehat dan baik dan ekologi politiknya. Jadi bukan pertanyaan siapa yang penyumbang terbanyak polusi udara, tapi yang negara harus ada di salah. Kalau misalnya di salah seperti itu, nanti akhirnya logikanya akan karena transportasinya tinggi. Faktanya segi COVID dulu sama di polusi tinggi juga nggak ada masuk. Ya, karena juga tinggi. Akhirnya logika yang harus digunakan adalah mengapa negara juga itu nanti di dalam pemenuhan cara politik itu sebenarnya politiknya gitu bukan. Nah, ketika memang ini mengatur Jakarta aja mungkin dari kan harus mengatur stakeholder yang ada di luar. Ini ada gubernur, ada kementerian, kemudian juga presiden gitu. Ketika misalkan ini akhirnya ada di koordinasi secara politik, tapi politiknya tidak akan gitu. Nah, ini menjadi presiden baik untuk partai. Artinya apa presiden dalam hal ini harus memilihkan atas independen saja coba dari itu tentang polisi. Kalau dari pandangan Bapak, gimana sih Pak mekanisme komunikasi pemerintah pada melaksanakan keputusan ini pada tadi? Nah itu dia paling tidak membentuk satu aturan bersama dalam mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta dan kota-kota lainnya. Atau mungkin dia membuat kalau dalam istilah mungkin saya tata negara itu apa namanya satu aturan bersama yang dilakukan antara menteri sama menteri atau menteri sama gubernur yang untuk presiden adalah dalam gugatan itu bukan Jokowi sebagai peserta tapi presiden. Artinya apa? Ini juga mesti jadi tanggung jawab Prabowo Subianto yang memang juga tidak harus mengeluarkan pres ataupun apa dalam menghadapi itu. Dan mungkin pada saat ini ada pengimplementasinya saja belum. Emang secara aturan aja mungkin libatnya juga belum yang belum secara signifikan karena itu saya nggak paham ya kalau kita negara ini nggak paham soal pengurangan polusinya gitu ya juga terjadi sedangkan teman-teman udah paham ya untuk Jakarta secara objektif banget ya cuma kalau teman-teman ya itu kebijakannya juga Jakarta aja yang saat ini ya itu mana jadi ini ada sampah yang sehari itu sekitar 80 ton yang pasti terus kemudian ini ambil saja aku kalau sampai ini masalah sebanyak akhirnya juga buat satu industri ya kalau membakar sampah oleh nasib oke akan dibuat sekitar 5 titik yang ada di Jakarta untuk mengakomodir sampah dari Jakarta, oke, masalah sampahnya masalah polusi udara memang benar seperti nanti yang terjadi juga itu sedangkan kebijakan yang dilakukan sama mungkin dari NBD sampai sekarang Prabowo itu ada yang melakukan yang sama karena itu saya nggak paham ya apa memang mereka nggak ngerti tentang pengelolaan sampah atau tidak juga menimbang nanti akan beban polusi udara tambah selain dari industri tapi tenaga diesel untuk satu kawasan yang besar itu masih dilakukan terus kemudian di beberapa kawasan industri semuanya itu terlalu salah satunya jangan di APN dan sebagainya itu masih menggunakan satu bahan artinya apa pembangkit tenaga transportasi untuk alat produksi yang masih menggunakan nah itu pun masih sampai saat ini masih dilakukan gitu loh nggak ada transisi energi yang dilakukan itu juga salah satu tujuan selain tadi soal hak atau kemampuan berdasarkan juga mendorong ada infrastruktur energi itu juga yang harusnya dilakukan setelah dari semua ini Pak mengenai hambatan-hambatan yang ada di badan transportasi ini ada Pak mulai dengan kayak pengiriman darat, teknis, terus ke saya nggak tahu ya gitu ya entah itu memang jadi satu alasan tapi saya nggak paham ya gitu. Karena mungkin saya bukan stakeholder jadi kita nggak tahu yang saya tahu adalah itu kewajiban negara untuk menjalankan tugasnya gitu. Jadi kan ada hak dan kewajiban kita paham kita punya hak soal pelindungan masyarakat ya negara punya kewajiban ini kan teori dasar apa gitu ya apapun alasannya untuk jalan gitu.
Lalu Pak, kita belajar dari pengalaman koalisi ini, apa sih Pak yang kira-kira yang paling efektif dalam implementasi ini pusat pengadilan? Sebetulnya gitu, karena luar putih itu lebih enak dingobrol tapi paham satu teori sosial. Ya. Jadi bahkan beberapa perubahan itu terjadi kan atau kalau data teorinya atau migrasi gitu ya, mau nggak mau adalah sosial hukum itu pembangunan penyadaran. Nanti kalau lebih enaknya adalah masyarakat yang berkonsolidasi yang memiliki hak yang sama, akhirnya dia tergerak. Nah itu mau nggak mau itu. Nah itu yang memangnya sampai saat ini teman-teman polisi telah dilakukan masih terus sama kayak gini. Ini kan juga bagian dari advokasi dilakukan. Kalau apapun, memang jadi kalau ulang aja harus ada itu yang bisa dilakukan. Karena menang di atas kertas di negara republik yang seperti ini mana jadi ini doang tempat musuh itu masih banyak juga itu pengendara yang menggunakan dan itu juga menjadi faktor penyumbang udara yang banyak juga kan dari polisi dari polisi karbon itu juga. Maksudnya masih bingung di situ aja sih, kayak kita udah punya di fasilitas langsung tapi kok masih banyak juga yang pemilu itu Oke, berarti kan ada faktor tidak terhubungnya atau kota itu kan menjadi masalah juga. Itu juga memang nanti jadi bacaan itu soal transportasi umum. Ternyata memang di kota-kota seperti itu banyak yang nggak menuju dari ini yang mau diakui sama perusahaan-perusahaan angkutan Jakarta. Saya pernah ngobrol lagi memang benar Pak di kota-kota seperti itu adalah kasih Bogor, ini kita punya banyak akhirnya karena gitu ya kalau dari operasi komputer hati kota-kota seperti itu banyak orang yang ada di Jakarta. Kira-kira langkah apa sih yang paling urgent nih untuk saat ini yang harus dilakukan pemerintah sekarang tentang perubahan itu keputusan ini? Kayak kita nggak ada solusi. Nah itu dia aja, artinya perlunya evaluasi atau ya pemerintah kita punya apa ya kebilang alat gitu ya, dia punya perangkat yang lebih kuat ya. Coba lagi Jakarta itu banyak yang mungkin perusahaan, ini juga ada apa namanya penyumbang ini juga yang terjadi. Coba cek kita pengambil pernah nggak melakukan itu? Kalau melakukan ini bisa dulu itu ada di jalan dan maka salah satu itu sepertinya juga dilakukan. Terus kemudian oh iya ternyata tinggi ya udara di Jakarta ini kotor dan sebagainya. Akhirnya apa? Oh berarti persoalan tadi ya yang saya bilang persoalan sampah yang kita adu akhirnya buat RTF ternyata RTF ini bahkan akan menyumbang juga berapa persennya beban berapa orang yang di Jakarta. Artinya apa itu RTF itu kita jalankan harusnya. Tapi masalah sampah gimana? Nah, itu juga harus kita pikirkan gitu. Kalau nggak mau bikin ya harus senjata kok gitu sih. Terus kalau sendiri PNS gitu. Saya mau sendiri oke. Pelayanan jadi setiap provinsi itu punya kewajiban memiliki 30%. Itu juga memungkinkan untuk mengurangi fungsional yang ada. Walaupun memang ukurannya belum diriset ya. Nah, kita banyak dengan PKA, gitu. Tapi kita coba dulu. Jadi ini kan balik ya. Ini kita kota apa setiap daerah punya ruang terbuka hijau lebih cepat. Itu juga menjadi salah satu isu yang ada di kota. Itu bukan hanya Jakarta, Taswi, Tangerang, dan sebagainya. Isu udara, isu RTH, isu sampah itu harus. Tapi kalau misalnya di Jakarta sendiri kan itu udah ada banyak perpuluhan, itu ada RTP gitu kan Pak. Jadi mana itu ruang terbuka hijau. Tapi kalau kita lihat sekarang, RTP itu sekarang udah banyak yang dianggurin gitu. Bahkan udah banyak yang gesang gitu. Kan kalau misalnya coba untuk dihidupin kembali, tanamin pohon, itu kan banyak juga masyarakat yang kadang tuh suaranya ke situ, gimana. Cuman kalau saya lihat ya, biasanya kalau sepanjang jalan ke kampus itu beberapa RTP yang saya lihat tuh kayak sepi, terus juga gesang, udah ada pohon-pohonnya gitu. Itu kan salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut juga gitu. Nah itu juga memang bagaimana juga RTF ada tapi ini juga inklusif untuk semua orang. Apa jangan-jangan RTF yang kamu lihat dia sebaiknya semua orang itu. Iya, itu juga emang RTF tuh sekarang kayak ada perizinannya gitu. Kalau mau pakai harus izin dulu gitu, kan ada susah ya. Kan itu umum gitu. Ya itu, makanya kalau di space itu ada teori sosialnya juga sebenarnya untuk ruang sosial, ruang kubur.
ketika memang ngumpul aja tapi coba udah males sebenarnya kita mau nongkrong aja mau baca buku bareng diskusi panjang lebar udah males sih. Nah itu yang akhirnya hak untuk pemenuhan itu jadi apa ya? Nah itu juga bisa dievaluasi. Kalau kita kalkulasi, ya itu semua nanti gitu. Beberapa sektor industri, terus kemudian sektor transportasi dan sebagainya. Itu nanti gitu. Tapi yang lebih parahnya lagi ada payennya siapa? Ya negara harus terlibat dalam ini menyelesaikan. Tapi yang hadir ya orang legalnya itu aja yang di kekuasaan. Sebenarnya sih gitu aja kalau presiden. Balai kota yang tuntutan 4 tuntutan lagi kondisi ibu kota terkait tuntutan sebelumnya yang tidak dijalankan. Bertemu sama DPR. Di balai kota sempat ada di Instagram gitu. Iya, itu akhirnya ketemu sama DPRD DKI Jakarta sama Pak Wimbi dan itu ya. Akhirnya nggak tahu kenapa keberhasilannya itu akhirnya WFH 1 minggu di Jakarta sebetulnya. Kalau kalian ingat kan sempat WFH karena polusi udaranya kotor, kalau sempat ramai kan. Nah sebetulnya itu bagian dari advokasi. Kita kira ketika udah penyadaran itu akhirnya ada perubahan yang signifikan ya. Mungkin ini kita lihat kan kalau misalnya aksi seperti itu jujur kita nggak ada masa nggak ada nggak gitu mungkin di next aksi mungkin ada mau melakukan aksi lagi gitu terkait dengan ini gitu kira-kira kita bisa tahu gimana sih Pak informasinya maksudnya kayak kan kita bukan koalisi ibu kota maksudnya turut bergabung gitu loh Pak karena itu infonya kalau bagi kami sih nggak terlalu langsung kelihatan gitu Biasanya gitu ya kalau memang ada biasanya terkonsolidasi biasanya ada sedang koalisi wali ada dibanding semua nasi nanti menonton kalau misalnya kita juga lebih ramai dan lebih apa ya masif juga aktif apalagi sosial media juga lebih gampang sekarang ya iya ya memang itu tapi memang bikin sendiri belum ada konsolidasi lagi ya nanti akan mesti antara ini kita itu sih berarti di Instagram Wahdi ya? Berarti ya di Instagram seluruh itu ada Wahdi ya bisa Jakarta kemudian lagi ya teman-teman saya nggak tahu ini banyak banget di sini koalisi ya tapi orang-orang kenal kebetulan kita baru follow Wahdi doang ya Boleh saja kesadaran bukan hanya dari pemerintah saja, belum ada kesadaran. oh itu udah sadar tuh iya itu bisa gimana setelah misalnya apakah ada perubahan dan juga nyatanya juga enggak dari situ artinya jadi akhirnya nanti itu kalau kamu pelajari ya telusurin dari tahun 2023 gitu tapi itu betul salah-salah ini Banten nih Banten bikin PLT besar ini itu enggak atas ya di berita biasanya berita itu bilang kayak hari ini Jakarta bersih banget ya gunung gitu Pak coba cek gitu nah itu dia makanya ya nggak tahu ya dan kadang juga nggak percaya ya bahkan kita seperti fitnah juga jualan alat pembersihan negara yang di depan gubernur KPU juga ya yang gubernur Jakarta ini kalau sudah masuk ke pengalian tetap itu juga beberapa pertanyaan keluar dari kita sih Ya, angin tidak ada polusi udara ya memang masih unik sih tahun sebelumnya di zaman dia juga tuh Pak lumayan sih ada polusi udara dan polusi udara sekitar Jakarta ya awalnya kan itu kalau saya juga di Jakarta pakai gubernur tahun 2020 itu kan yang paling mendasar secara politik ekologi adalah bagaimana pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat dan kemudian juga bukan hanya itu keadilan demokrasi
Karena yang tidur bukan kita doang saat ini, tapi kita generasi semua, ya. Ini juga akan tidur. Kalau bagaimana kita sehat sekarang ini gimana hancurkan taat seperti ini? Coba. Kalau mereka yang jadi pejabat senatnya, sebagai itu kan hak gua loh. Pemenangnya kan dengan hak generasi itu. Apa yang mau lakukan? Ini contohnya lo tidak bikin benar ya, potong listrik itu, mengurangi emisi, jualannya seperti itu ya, membuatkan bukan hanya itu untuk bikin baterai, bikin nikel apa ya? Nikel dan bisa bayangin itu tahun berarti apa nikel apa itu bahasa yang Morowali salah satunya Morowali sama merah ya. Pemerintah itu koordinasi dengan pemerintah pusat dan sampai pemerintah daerah. Harusnya pemerintah itu nggak berkonsolidasi sama bisnis, kayaknya nggak menghadirkan obligasi apa dalamnya. Terus kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Oroni dan bisa menjumpai kami wawancara secara langsung gitu, sehormatan juga bagi kami. Jadi dari diskusi ini kita bagi bahwa keputusan ini otomatis berjalan tanpa hal itu. Ya pasti itu harus itu. Jadi diperlukan koordinasi yang kuat. Jadi antara komitmen politik yang jelas juga sama pengawasan dari kita di masyarakat sipil agar mampu ada sudah bersih dan terwujud. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak podcast ini. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan membawa wawasan kita tentang pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal penjara publik. Jadi saya sendiri, Karim Muhammad Walaysa, wakil dari kelompok kami, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.